Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, luar biasa. Doa terbaik untuk anak-anakku kelas 5. Semoga dimanapun berada, anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 5. Itu artinya kita sudah sampai di penghujung semester 1. Anak-anak tahu tidak? Dari materi pertama sampai dengan hari ini, itu adalah materi-materi yang saling terhubung. Dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian yang tema kedua, sampai dengan tema yang hari ini, semua saling terhubung. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari dalam tema kali ini? Ya, dalam tema ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Dengan subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Sudah siap belajar ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan mencermati teks non-fiksi, siswa dapat menentukan ide pokok atau pokok pikiran dengan tepat. 2. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagian penggolongan hewan, siswa dapat menggolongkan hewan sesuai dengan jenis-jenis makanannya dengan benar. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa dapat membuat teks bacaan non-fiksi yang berisikan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, anak-anak, Bu Guru punya 2 gambar. Coba ya, perhatikan gambar yang akan Bu Guru tampilkan berikut ini. Lihat gambarnya ya. Ada berapa gambar di situ? Ya, 2 gambar. Silahkan diperhatikan baik-baik. Di antara 2 gambar tersebut ada beberapa perbedaan. Coba temukan perbedaan di antara kedua gambar itu. Sudah? Apa saja? Ya, kita cermati dari gambar yang A. Dari gambar A ini, di dalamnya terdapat apa? Ada batu-batuan, betul. Ada apa lagi? Ada air, betul. Ada apa lagi? Ada matahari, betul. Ada apa lagi? Sudah. Ada tanah, betul. Itu yang di gambar A ya. Sedangkan yang gambar B bagaimana? Ada apa di dalamnya? Ya, ada air terjun, ada danau, ada batu, ada pohon ya. Nah, anak-anak, dari 2 gambar tersebut, salah satunya merupakan ekosistem. Hayo, siapa yang tahu yang gambar manakah yang termasuk dalam ekosistem? Coba, siapa yang memilih gambar A? Tunjuk jari. Yang B? Oke, nanti kita lihat ya, mana gambar yang termasuk ke dalam ekosistem. Nah, untuk bisa menemukan jawabannya, mari kita simak terlebih dahulu teks bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, sudah memperhatikan satu paragraf tadi ya? Oh iya, kaitannya dengan paragraf, kita sudah belajar tentang ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok atau pokok pikiran dalam bacaan adalah gagasan utama yang mendasari bacaan atau paragraf tersebut.
Nah, sekarang coba paragraf yang tadi dilihat lagi. Apa ide pokok yang ada di dalamnya? Ada yang bisa menentukan? Nah, ide pokok dalam paragraf tersebut adalah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Nah, anak-anak, dalam sebuah paragraf, selain dalam menentukan ide pokok, kita juga bisa loh menemukan informasi penting yang ada dalam sebuah paragraf. Lalu, bagaimana caranya? Mudah sekali. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar kan membuat kalimat pertanyaan. Nah, informasi penting itu bisa didapatkan dari hasil membuat kalimat pertanyaan dalam paragraf. Informasi penting itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang anak-anak buat terkait bacaan. Nah, sebagai contoh, kita lihat berikut ini. Silahkan dilihat. Kita bisa mengambil satu contohnya ya. Bu Guru contohkan di sini. Kita bisa membuat pertanyaan dari paragraf tersebut, yaitu apa saja yang menjadi bagian dari lingkungan tak hidup? Bagaimana? Anak-anak bisa menemukan jawabannya dalam paragraf, bukan? Ya, lingkungan tak hidup terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, jawaban yang anak-anak sebutkan tadi merupakan salah satu informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang perhatikan apa yang menjadi ide pokok dalam paragraf tersebut. Ya, bagian tak hidup dan hidup dalam lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung. Lalu contoh pertanyaannya bagaimana, Bu? Bisa seperti ini. Apa saja yang menyusun sebuah ekosistem? Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban apa yang terdapat dalam paragraf yang anak-anak lihat ini? Ya, tepat sekali. Sebuah ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Dalam sebuah paragraf yang perlu kita ingat, hanya ada satu ide pokok. Akan tetapi, kita dapat menemukan lebih dari satu informasi penting. Nah, anak-anak, dari paragraf tadi kita juga bisa loh mengambil sebuah kesimpulan, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem ini sebetulnya tersusun atas komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Mulai. Nah, komponen hidup dan tak hidup dalam sebuah ekosistem saling berinteraksi dan saling bergantung. Jadi, supaya dapat disebut sebagai sebuah ekosistem, harus ada komponen hidup di dalamnya. Begitu juga dengan komponen tak hidupnya, dan kedua komponen itu harus saling berinteraksi. Itulah yang disebut sebagai ekosistem. Nah, dari penjelasan ini kita jadi tahu dalam gambar yang pertama kali tadi kita lihat, kira-kira mana ya yang termasuk ke dalam ekosistem? Ya, tepat sekali. Gambar B. Kenapa di dalam gambar B itu termasuk dalam ekosistem? Iya, karena dalam gambar B itu terdapat komponen hidup
Berupa apa saja tadi? Ada binatang-binatang, ada pohon, ya. Dan juga ada komponen tak hidup berupa air terjun, bebatuan, dan tanah. Sudah jelas ya tentang ekosistem? Nah, anak-anak, tentang ekosistem ini ada beberapa istilah yang perlu anak-anak ketahui. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut. Silahkan diperhatikan. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang hidup di daerah tertentu. Contoh, seekor kambing, seekor burung, atau satu pohon cemara, sebatang pohon cemara. Kemudian yang kedua, ada yang namanya habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Yang ketiga, ada istilah populasi. Jika tadi individu itu hanya makhluk tunggal, maka populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu daerah tertentu. Misalnya, ada sekelompok kambing, atau sekelompok burung, atau sebuah kebun yang di dalamnya terdapat pohon cemara yang banyak. Itu populasi. Nah, ada satu lagi istilah, yaitu komunitas. Jika populasi tadi itu hanya satu jenis makhluk hidup yang hidup berkelompok, kalau dalam komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi tadi. Maka komunitas ini terdiri dari beberapa kumpulan jenis hewan. Misalnya, komunitas sungai. Dalam komunitas sungai itu ada ikan. Berarti ada sekelompok ikan, macam-macam ikan di situ. Ada komunitas yang di dalamnya itu adalah populasi kepiting. Itu ya. Maka komunitas itu bisa disebut sebagai bagian atau komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar yang sudah Bu Guru persiapkan. Sekarang coba tebak ya, gambar itu termasuk ke dalam individu, populasi, atau komunitas, atau bahkan ekosistem. Kita lihat ya. Oke, untuk gambar pertama. Nah, di gambar pertama ini terlihat apa, anak-anak? Iya, ada gambar seekor kambing. Maka gambar seekor kambing ini termasuk ke dalam apa? Ya, individu. Sekarang kita lihat di gambar kedua ya. Tada! Wah, kambingnya tambah banyak ya. Kalau tadi hanya seekor, sekarang ada sekelompok kambing. Berarti kira-kira gambar kedua ini termasuk dalam apa? Ya, tepat, populasi. Populasi apa? Populasi kambing. Sekarang kita lihat tayangan berikutnya. Nah, ada gambar apa? Burung. Tapi burungnya sendirian ya. Dia makhluk tunggal. Berarti apa? Individu. Kemudian gambar yang keempat, kita lihat lagi. Nah, sekarang burungnya sudah bertemu dengan teman-temannya. Mereka jadi satu kelompok besar, tapi itu hanya berisikan burung saja. Maka disebut apa? Populasi. Oke, dua gambar lagi tentang individu dan populasi ini ya. Gambar selanjutnya. Wah, ada yang kasihan itu. Apa? Sebatang pohon cemara. Hanya hidup sendirian. Berarti itu termasuk dalam apa, anak-anak? Ya, individu. Dan yang terakhir, kita lihat. Nah, kalau ini pohonnya banyak dalam sebuah kebun. Pohon cemara ini tidak hanya satu, tapi dalam satu kelompok. Maka ini disebut sebagai populasi pohon cemara. Sudah paham anak-anak? Sudah cukup paham ya? Nah, sekarang kita ke gambar yang selanjutnya. Kalau tadi populasi itu hanya sekelompok hewan yang jenisnya sama, maka dalam komunitas kita bisa lihat contohnya dalam gambar ekosistem. Nah, silakan diperhatikan. Tada! Nah, contohnya di ekosistem sawah ini ada bagian-bagian apa saja di situ? Betul sekali, ada bagian hidup dan tak hidup. Bagian tak hidupnya bisa berupa
ada tanahnya, ada airnya. Betul, pintar-pintar semua. Banyak ya di situ. Komponen hidupnya berupa apa? Ada padi, tanaman padi di situ ya. Ada, dan ternyata di situ juga terlihat tumbuhan yang lain. Padinya sendirian atau berkelompok anak-anak? Berkelompok, banyak. Ada bapak tani yang hanya menanam satu aja. Oh, ini pohon padi kesayangan saya, biarkan dia sendirian, tidak ada temannya. Ada yang seperti itu? Tidak, nanti tidak bisa diolah jadi beras yang mengenyangkan ya. Maka padi itu ditanam dalam bentuk berkelompok di sawah itu. Nah, kita lihat di situ. Berarti ada apa? Ada komunitas padi dalam ekosistem tersebut. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Jika belum jelas, anak-anak boleh kok mencari contoh lain yang anak-anak bisa ambil di internet atau belajar dari sumber lain supaya bisa memperkuat pemahamanmu tentang ekosistem. Kembali lagi dengan ekosistem tadi anak-anak. Dalam sebuah ekosistem terdapat populasi beberapa jenis hewan. Di antara hewan-hewan tersebut, tentunya tidak semuanya memiliki jenis makanan yang sama. Tidak semua hewan dalam ekosistem itu makan rumput, atau bahkan tidak semua jenis hewan dalam satu ekosistem itu memakan makanan atau hewan lain yang lebih kecil. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mencoba menggolongkan beberapa hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk panduannya, anak-anak bisa melihat dalam buku tema. Sekarang bisa diperhatikan. Nah, untuk membantu anak-anak mengelompokkan beberapa hewan berdasarkan jenis makanannya tersebut, Bu Guru menampilkan sebuah bagan yang bisa anak-anak isi dengan kelompok hewan tersebut. Nah, perhatikan ya. Bagian ini nantinya anak-anak bisa isi berdasarkan teks bacaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dicari bacaannya di buku tema ya anak-anak ya. Nanti coba anak-anak masukkan dalam bagian ini. Jika kurang lengkap atau kurang luas, anak-anak bisa mengembangkannya sendiri. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk dilakukan? Ya, karena di sini ada bagan yang bisa membantu mengelompokkan berbagai jenis hewan berdasarkan makanannya. Oke anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang ekosistem dan komponen-komponen yang menyusunnya, serta telah mengingat kembali materi ide pokok dalam paragraf dan berlatih untuk mencari informasi penting dalam sebuah paragraf. Anak-anak jangan lupa ya, tetap berlatih dan berlatih terus agar keterampilan membuat kalimat tanya, keterampilan mencari ide pokok dalam paragraf, dan keterampilan yang ketiga tadi, mencari informasi penting dalam bacaan bisa semakin baik dan semakin baik lagi. Nah, anak-anak, adapun tugas pembelajaran dalam video kali ini adalah silakan. Nah, kerjakan ya. Jika anak-anak kurang mengerti instruksi atau perintah dalam tugas, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau bapak ibu guru yang mendampingimu saat belajar. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan bukan? Nah, anak-anak, ini kemungkinan adalah video pembelajaran terakhir. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf ya. Dan terima kasih atas segala perhatian selama ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, tetaplah semangat belajar agar cita-citamu nanti bisa tercapai dengan gemilang. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.